adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Namun sebelumnya adik-adik harus sudah berpakaian rapi, persiapkan Alkitabnya dan persembahannya. Sebelum ibadah dimulai, kakak mempersilahkan adik-adik untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh melakukan ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Mari buka Alkitabnya di dalam kitab Mazmur pasal 134 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kakak, dan kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik. Dimulai dari kakak. Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Puji-pujian pada malam hari, nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk.
lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan dapat kami lakukan setiap saat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita buka di Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan 16. Kita baca bersama-sama ya. Dengan judul perikop, orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu kumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepada mereka, menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, judul bacaan kita pada hari ini adalah Aku adalah umat Tuhan masa kini, yang artinya adalah Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi alatnya untuk melakukan kebaikan di setiap harinya adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mau simak yuk video berikut ini. Kitab Hakim-Hakim. Ingatkah Anda setelah Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, ia berseru agar mereka tetap setia akan perjanjian mereka dengan Allah dengan mematuhi hukum Taurat. Dengan melakukan hal ini, bangsa-bangsa lain akan melihat siapa sesungguhnya Allah Israel itu. Nah, kitab Hakim-Hakim ini diawali dengan kematian Yosua, dan inti kitab ini bercerita tentang berbagai kegagalan total bangsa Israel. Nama kitab ini diambil dari berbagai model kepemimpinan yang dimiliki bangsa Israel pada zaman itu. Sebelum mereka memiliki raja, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, Anda jangan membayangkan sebuah ruang pengadilan, karena yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengepalai sebuah wilayah, sekaligus juga sebagai pemimpin politik dan militer. Jadi lebih seperti seorang kepala suku. Dan perlu diingat bahwa kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang sungguh menggelisahkan hati dan kejam, karena menceritakan kisah tragis kerusakan moral bangsa Israel, kepemimpinan yang buruk, dan bagaimana mereka menjadi bangsa yang tidak ada bedanya dengan orang Kanaan. Namun, kisah sedih ini juga dimaksudkan untuk membangkitkan sebuah harapan besar bagi masa depan mereka, dan Anda bisa melihatnya dalam susunan kitab ini. Ada sebuah pendahuluan yang menyusun tahapan terjadinya kegagalan bangsa Israel ketika mereka tidak mengusir orang Kanaan yang tersisa saat itu. Kemudian bagian utama dari kitab ini bercerita tentang meningkatnya kejahatan para hakim Israel. Perkembangan selanjutnya malah menunjukkan betapa kehidupan para pemimpin Israel berubah mulai dari baik, ke cukup baik, ke buruk, dan ke sangat buruk.
Bagian akhir bahkan lebih menggelisahkan lagi dan menunjukkan kejahatan orang-orang Israel secara keseluruhan. Nah, mari kita telusuri dan selidiki setiap bagiannya lebih dalam lagi. Bagian awal dimulai dengan kehidupan bangsa Israel di wilayah mereka di tanah perjanjian. Nah, ketika Yosua mengalahkan beberapa kota penting di Kanaan saat itu, sebenarnya masih banyak lagi daerah yang harus direbut dan masih banyak orang Kanaan yang tinggal di situ. Karena itu di pasal 1 menunjukkan daftar panjang dari kelompok-kelompok orang Kanaan yang gagal diusir oleh bangsa Israel. Nah, ingatlah bahwa alasan utama mengusir orang Kanaan keluar agar supaya bangsa Israel terhindar dari kerusakan moral dan cara orang Kanaan menyembah dewa-dewa mereka dengan menyerahkan anaknya sebagai korban. Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi orang yang kudus. Dan sayangnya, itu tidak terjadi. Pasal 2 menjelaskan bagaimana Israel dengan mudahnya hidup berdampingan dengan orang Kanaan dan mengadopsi semua praktek budaya dan agama mereka. Dan hampir keseluruhan pasal, kita diberikan sebuah gambaran terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di dalam keseluruhan kitab ini. Nah, menurut si narator, bagian sejarah yang terjadi di bangsa Israel saat itu merupakan sebuah rangkaian siklus yang melingkar seperti spiral. Jadi bangsa Israel menjadi seperti orang Kanaan dan berdosa melawan Allah, lalu Allah mengizinkan mereka dikalahkan dan ditindas orang Kanaan. Akhirnya, bangsa Israel menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan bertobat. Kemudian, Allah membangkitkan seorang penyelamat, seorang hakim, dari antara orang Israel yang akan mengalahkan musuh dan membawa mereka ke era yang penuh kedamaian. Namun, akhirnya bangsa Israel kembali berbuat dosa, dan kemudian hal serupa terjadi lagi. Secara tidak langsung, siklus ini menggambarkan pola dan alur selanjutnya dari kitab ini, dan terus terulang dalam setiap kisah 6 hakim utama yang diceritakan di sini. Nah, kisah tentang 3 hakim pertama, Otniel, Ehud, dan Deborah, adalah kisah petualangan yang sangat berani dan penuh pertumpahan darah, baik untuk hakim itu sendiri atau orang-orang yang membantu mengalahkan musuh-musuh mereka dan membebaskan orang-orang Israel. Sedangkan kisah tentang 3 hakim selanjutnya lebih panjang dan berfokus pada lemahnya karakter mereka yang makin hari semakin buruk. Nah, Gideon, dia memulainya dengan cukup baik. Meski awalnya dia seorang penakut, tapi kemudian dia percaya bahwa Allah dapat menyelamatkan bangsa Israel melalui dirinya. Sehingga dia mengalahkan tentara Midian yang besar hanya dengan 300 orang, sambil membawa obor dan kendi. Namun Gideon sangat pemarah dan membunuh sesama Israel lainnya karena tidak membantunya dalam peperangan. Dan lebih buruknya lagi ketika dia membuat sebuah patung berhala dari emas jarahan yang dirampasnya dalam peperangan. Dan setelah ia mati, bangsa Israel menyembah patung itu sebagai Allah mereka. Dan siklus itu pun terjadi lagi. Hakim penting berikutnya, Yefta, seorang perampok kejam yang tinggal di atas bukit. Dan ketika kehidupan di Israel semakin buruk, para pemuka Israel datang dan memohon bantuannya. Nah, Yefta adalah seorang pemimpin yang sangat ditaati. Ia memenangkan banyak pertarungan melawan orang Amon. Tapi sayangnya dia tidak mengenal Allah Israel. Dia memperlakukannya seperti Allah orang Kanaan. Dia bersumpah mengorbankan anak perempuannya jika dia memenangkan peperangan. Kisah tragis ini menunjukkan betapa dalamnya bangsa Israel telah jatuh. Mereka tidak lagi mengenal karakter Allah mereka sendiri, sehingga menggiring hidup mereka kepada pembunuhan dan ibadah palsu. Hakim terakhir, Simson, dan sejauh ini adalah yang terburuk. Awal hidupnya sangat menjanjikan, namun dia tidak menghormati Allah Israel. Hidupnya sembarangan, kejam, dan sombong. Dia menang telak dalam pertempuran strategis melawan bangsa Filistin, namun mengorbankan integritasnya, dan hidupnya berakhir dalam kerusuhan sebuah pembunuhan massal. Nah, ini catatan pentingnya. Anda perhatikan ada sebuah tema yang berulang di sini, bahwa pada saat-saat tertentu, Roh Allah memberikan kuasa kepada setiap hakim-hakim yang hidupnya kacau balau ini untuk membawa keselamatan yang besar. Kenyataan bahwa Allah memakai orang-orang ini tidak berarti bahwa ia mendukung semua pilihan dan tindakan mereka.
Allah berkomitmen untuk menyelamatkan umatnya, namun ia harus bekerja sama dengan para pemimpin yang lalim ini. Keseluruhan bagian ini menunjukkan betapa buruknya kehidupan yang mereka miliki. Anda tidak bisa lagi memisahkan orang Israel dan orang Kanaan, dan itu hanyalah para pemimpinnya. Bagian akhir menunjukkan titik terendah dari bangsa Israel secara keseluruhan. Ada dua kisah tragis di sini yang ditulis bukan untuk mematahkan semangat bangsa Israel, namun disusun menurut sebuah frase penting yang diulang 4 kali. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kisah pertama tentang seorang Israel bernama Mika yang membuat sebuah kuil khusus untuk berhala sembahannya, yang kemudian dijarah oleh tentara-tentara rahasia yang dikirim suku Dan. Jadi, mereka datang dan mencuri semuanya, lalu pergi dan membakar Lais, kota yang aman dan tentram hingga luluh lantak, serta membunuh semua penduduknya. Kisah yang sungguh-sungguh mengerikan ketika Israel melupakan Allahnya. Kekuasaan mereka semakin besar dan mereka bertindak sesuka hati. Kisah terakhir dari kitab ini malah lebih buruk lagi, yaitu kisah yang sangat mengejutkan tentang kekerasan seksual dan kekerasan lainnya yang membawa Israel pada perang sipil pertamanya. Benar-benar sangat menggelisahkan hati. Dan itulah intinya. Kisah-kisah ini adalah peringatan bahwa kejatuhan Israel yang berakibat pada kehancuran diri mereka sendiri adalah akibat karena mereka berpaling dari Allah yang mengasihi dan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan sekarang mereka perlu dibebaskan kembali dari diri mereka sendiri. Satu-satunya secerca harapan dalam kisah ini ditemukan di baris yang diulang pada bagian akhir, yang membentuk kalimat terakhir dari kitab ini. Tidak ada raja di Israel. Sehingga kitab-kitab selanjutnya disusun untuk menceritakan asal-usul keluarga Raja Daud di kitab Rut, dan asal-usul kerajaan Israel itu sendiri di kitab 1 Samuel. Tapi, kisah dari kitab Hakim-Hakim ini memiliki nilai pembelajaran yang sederhana terhadap kondisi manusia. Namun pokok utamanya ada pada kasih karunia Allah untuk mengirimkan seorang raja yang akan menyelamatkan umatnya. Dan itulah kitab Hakim-Hakim. Nah, adik-adik sudah nonton kan videonya tadi? Bagaimana ya bangsa Israel pada zaman dahulu? Bangsa Israel merupakan bangsa yang susah diatur adik-adik. Pada saat itu yang menjabat terakhir sebagai hakim di bangsa Israel adalah Yosua adik-adik. Sebelum Yosua banyak banget kan tadi hakim-hakimnya yang sudah diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, tetapi bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang susah diatur. Bangsa Israel nurutnya saat ada yang memimpin saja, saat ada yang membimbing mereka saja. Tapi saat hakim-hakim itu sudah tidak memimpin bangsa Israel susah diatur lagi adik-adik. Lalu bangsa Israel mulai kembali menyembah berhala. Seperti apa menyembah berhala adik-adik? Menyembah berhala seperti contohnya adalah menyembah patung-patung yang mati, menyembah benda-benda yang mati. Itu adalah perbuatan yang tidak baik adik-adik. Kita tentu harus menyembah Tuhan Yesus adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah menebus dosa kita di kayu salib. Contoh pertamanya siapa? Misalnya contoh yang baik adik-adik. Contoh yang baik seperti Hakim Deborah. Hakim Deborah adalah hakim yang mencintai dan menyayangi bangsa Israel pada saat itu. Lalu yang kita tidak perlu contoh adalah Hakim Simson adik-adik. Hakim Simson adalah hakim yang ingin menang sendiri adik-adik. Kita tidak boleh mencontoh hal yang tidak baik. Nah, pada hari ini firman kita tuh mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Contohnya seperti apa sih kita mengasihi orang lain adik-adik? Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan Yesus? Kita harus berdoa adik-adik, kita harus mengucap syukur setiap harinya, tidak boleh bersungut-sungut. Mau susah, mau senang, kita harus tetap berdoa. Lalu yang kedua,
kita harus menghormati orang tua adik-adik. Kita harus nurut sama mama papanya, tidak boleh melawan. Kalau melawan, sama saja adik-adik menyakiti. Lalu yang ketiga, menghormati saudara, menghormati teman adik-adik. Adik-adik tidak boleh berkata kasar, harus saling mengasihi satu sama lain. Nah, adik-adik, untuk pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini sudah selesai ya. Semoga adik-adik tetap dalam kasih Tuhan dan selalu mengajarkan kebaikan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini, itu boleh dapat kami selalu terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar negara kami ini Tuhan mampu melewati badai pandemi ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini tengah berjuang untuk melawan pandemi ini, dan orang-orang yang berusaha pulih dari virus ini. Kami juga berdoa bagi gereja kami dan persekutuan pekat PA kami Tuhan, bila Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat ini ada dalam kondisi kurang sehat atau sakit, bila Tuhan mau sembuhkan segala penyakitnya. Kami percaya kuasa Tuhan yang mampu memulihkan adik-adik. Kami berdoa untuk studi dan pendidikan adik-adik, biarlah rencana masa depan Tuhan yang baik boleh adik-adik terima dan rasakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik ya Tuhan, biarlah Tuhan mau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, agar mereka dapat terus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam merawat dan membimbing adik-adik. Inilah doa kami Tuhan, kami mau akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan, namun masih sama seperti minggu sebelumnya. Persembahan dikumpulkan di rumah adik-adik bersama orang tua, kemudian dikumpulkan di sektor masing-masing. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan.
Mari kita lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk membangun kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai nih. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 250. Kuperlukan Juru Selamat. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat menjadi buah di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.